Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 17 September 2023, hari Minggu biasa ke-24. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengajarkan suatu kualitas pengampunan yang dikehendaki Tuhan kepada para murid, yaitu pengampunan tanpa batas. Petrus bertanya pada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Rupanya Petrus mengetahui dengan baik pengampunan orang Yahudi. Orang Yahudi mengampuni sampai 3 kali saja. Tapi Petrus menginginkan pengampunan lebih dari itu, sampai 7 kali. Bagi Petrus, sampai 7 kali sudah sangat hebat, luar biasa. Tapi jumlah itu tidak cukup untuk Yesus. Yesus menambahkan, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Suatu jumlah tak terbatas, angka sempurna di atas sempurna. Jawaban Yesus ini menunjukkan kualitas pengampunan itu. Pengampunan itu harus tak terbatas, bulat, utuh, dan menyeluruh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus juga menunjukkan hal serupa dalam cerita Injil selanjutnya yang kita dengarkan hari ini. Perumpamaan tentang hamba yang berutang. Hamba yang berutang 10.000 talenta itu sebenarnya tidak mempunyai apa-apa lagi. Karena untuk membayar utangnya itu ia sendiri, anak istri, dan segala miliknya mesti dijual. Namun raja itu membebaskan dia dan menghapus utangnya 10.000 talenta itu tanpa dibayar sepersen pun. Itulah kualitas pengampunan yang tak terbatas yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengampuni orang yang bersalah tanpa syarat.
sampai tuntas dan selesai. Mengampuni orang di bibir saja bukanlah pengampunan tanpa batas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberi maaf kepada orang, tetapi masih menanti saat yang tepat untuk membalasnya, itu bukan mengampuni tanpa batas. Ketika kita mengampuni tetapi kita tetap menggosipkan orangnya, bukan pengampunan tanpa batas. Pengampunan tanpa batas butuh satu kesadaran batin. Dari sanalah keluar satu pengampunan yang utuh, yang sempurna, sampai tuntas dan selesai. Tanpa itu kita hanya bermain sandiwara. Karena itu kalau kita mau mengampuni, lakukanlah dengan tulus dan tanpa batas. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.